لله رب العالمين نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله وقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali khatib memperingatkan kepada kita semua, khususnya al-fakir sendiri, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjunjung perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah takwa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Tujuan disyariatkannya berpuasa untuk menjadi orang yang bertakwa merupakan cara Allah mengajak kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ibadah sehari-hari seperti salat 5 waktu, sedekah, berbuat baik kepada sesama dan lain sebagainya dirasa belum cukup untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menambahkan jalan lain untuk mencapai hal tersebut, yaitu dengan cara berpuasa. Kendati demikian, patut diakui bahwa puasa tidak hanya bisa dilaksanakan pada bulan Ramadan saja. Namun puasa yang dilakukan pada bulan ini mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan puasa pada bulan-bulan sebelumnya atau selainnya. Keutamaan ini disebabkan puasa tersebut dilakukan pada bulan Ramadan. Dengan kata lain, ibadah puasa memiliki keutamaan yang berbeda-beda dengan dan bergantung pada bulan apa yang dikerjakannya. Lantas, mengapa ketika puasa dikerjakan pada bulan Ramadan memiliki nilai lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan puasa pada bulan yang lain? Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan tadi akan bisa dijawab bila kita memulai dari mengetahui apa arti kata Ramadan. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, Ramadan berasal dari kata Ramadan yang berarti atau memiliki makna membakar. Makna ini sepadan substansinya atau intinya dengan kata lain seperti melenyapkan, menghanguskan, bahkan meluluh lantakkan. Termasuk sifat membakar yang lain adalah meniadakan, menghabisi, dan menundukkan. Dalam konteks Ramadan, sesuatu yang dibakar adalah penyakit hati yang ada dalam diri kita masing-masing. Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali secara terperinci menjelaskan apa saja macam-macam penyakit hati di dalam kitab beliau yang fenomenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Di antaranya adalah ego, iri dengki, sombong, ujub, nafsu hewani, dan sejenis lainnya. Penyakit-penyakit seperti inilah yang mesti ditundukkan, bahkan dibakar selama bulan Ramadan. Ibadah pada bulan ini seperti puasa, tarawih, mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, dan berbagai macam zikir memiliki tujuan untuk melenyapkan berbagai penyakit hati tersebut. Seolah-olah Allah hendak menegaskan bahwa penyakit hati itu bisa dilatih dan dilunakkan serta dihilangkan dengan cara memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Sebab penyakit hati merupakan faktor yang paling dasar yang memicu berbagai konflik sosial dan politik yang terjadi selama ini. Bahkan Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa penyakit hati bisa mengidap kepada siapa saja, termasuk para ulama, pejabat, tokoh, dan macam sebagainya. Penyakit hati ini memang tidak memandang bulu dan hanya bisa dihilangkan dengan memperbanyak proses dan latihan. Oleh karena itu, dengan beragam ibadah dan ganjaran yang dikhususkan hanya bisa diperoleh pada bulan ini, diharapkan dapat meluluh lantapkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita sesuai makna asalnya. Ramadan menjadi momentum membakar berbagai penyakit hati dan tentunya termasuk berbagai
dosa kita juga. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, perlu dipertegas di sini bahwa maksud dosa di sini adalah dosa antara hamba dengan Tuhannya. Artinya dosa yang bisa dibakar atas ibadah-ibadah yang dikerjakan selama Ramadan hanya terbatas pada dosa kepada Allah. Sedangkan dosa kepada sesama manusia maka harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Namun Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya menyebutkan sebuah ibadah secara spesifik yang dapat menghanguskan dosa-dosa tersebut, yaitu berpuasa. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar beriman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah. Berdasarkan hadis ini cukup jelas sekiranya bahwa puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dapat menghapus dosa-dosa masa lalu seorang hamba, dengan syarat puasa yang dikerjakan berdasarkan keimanan dan harapan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Ramadan yang dikerjakan bukan karena ikut-ikut lingkungan atau bahkan tren media sosial. Imam Muslim sangat menjelaskan, Imam Muslim saat menjelaskan hadis-hadis tentang sebuah ibadah yang secara otomatis dapat menghapus dosa-dosa tersebut, menegaskan bahwa dosa-dosa di sini terbatas hanya pada dosa kecil saja, bukan dosa besar. Sebab bila melakukan dosa besar, maka cara melenyapkannya bukan hanya dengan beribadah saja, melainkan harus memohon ampun dan bertobat dengan sesungguh hati. Hal ini masuk akal